Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita mengadakan kajian kitab, yaitu kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Sleman, Orda Sleman. Pertama dan paling utama yaitu yang saya hormati Ketua ISMI Orda Sleman, yaitu Bapak Ahmad Akbar Susamto, dan Ketua acara yaitu Bapak Ahmad Nasikun. Adapun pada tema pada sore hari yang berbahagia ini, yaitu kita mengangkat tema tentang pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bingkaian Islam, seperti itu. Pada kesempatan hari ini kita sudah hadir pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abdul Muhid. Beliau adalah selaku dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah lagi, saya serahkan kepada Bapak Abdul Muhid untuk menyampaikan atau memaparkan materinya. Kepada Bapak Abdul Muhid, saya persilahkan dengan segala hormat. Mungkin bisa dibantu untuk share ya. Boleh Pak, bentar. Sudah nampak ya layar saya? Nampak, Pak? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya, Mas ya? Dengar jelas, Pak. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi wa man ihtata bi huda ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam forum Zoom ini ya, terutama Pak Ketua ISMI Sleman, Pak Akbar Susamto, beserta jajarannya, para senior, para sesepuh, para guru kita yang juga ikut hadir di sini, dan pada moderator Mas Prayudi Ibrahim ya. Jadi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini saya barangkali tidak prepare maksimal karena dulu pernah dihubungi, tak kira kita masih menunggu konfirmasi, sehingga saya santai-santai aja gitu ya. Kemarin dikonfirmasi ternyata acaranya benar ya, dan saya baru 2 jam yang lalu bisa menyiapkan ini PowerPoint-nya ya, sehingga mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira tentang tema artificial intelligence ya, atau AI, kecerdasan buatan, ini sudah populer ya di antara kita semuanya. Kita sudah sering mendengar, bahkan setiap hari kita sudah sering memanfaatkan produk-produknya seperti smartphone ya, kemudian fitur-fitur di dalam program internet ya, atau melalui misalnya searching Google ya, kemudian media-media sosial lainnya lah. Saya kira aplikasi-aplikasi itu bagian dari produk AI ya, atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita hanya sharing saja barangkali ya. Saya karena kebetulan background saya juga bukan dari sains, sehingga saya juga termasuk mu'alaf di dalam urusan AI ini ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat
familiar dan menguasai, saya mungkin baru pemula saja. Tapi yang paling penting adalah nanti kita coba sharing perkembangan kecerdasan buatan ini dengan perspektif keislaman ya, atau keumatan. Karena kebetulan saya backgroundnya itu dari UIN ya, UIN yang bagian agama, jadi ya sangat mungkin harus agak menaiki jalan yang terjal untuk menyelesaikan pengetahuan tentang artificial intelligence ini. Ya, baik, kita lanjutkan tentang definisi. Saya kira ini kembali kepada pilihan kita masing-masing. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Contohnya adalah Asimov. Dia mengatakan AI merupakan suatu pelajaran ya, agar supaya komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Knight dan Rich, AI merupakan suatu bagian ya, dari komputer science yang memahami tentang upaya untuk menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik dari itu ya, dan seterusnya. Kemudian Norvig dan Russell ya, pada intinya adalah AI ini kecerdasan yang dapat diwujudkan dalam suatu mesin komputer ya, berbeda dengan natural intelligence atau kecerdasan alami yang ada pada manusia atau binatang ya, binatang yang punya insting agak kuat seperti kera atau beruk lah itu ya. Dan AI ini merupakan cabang ilmu komputer yang berusaha mereplikasi atau mensimulasikan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin, mentransfer kecerdasan manusia dalam sebuah sistem mesin ya, sehingga mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Karena keterbatasan manusia, keterbatasan peran manusia, mereka tidak bisa bekerja lebih banyak ya, tangan cuma 2 kan, kepala cuma 1, kaki cuma 2 ya, sehingga dibantu dengan mesin. Nah, dengan di situ maka produktivitas menjadi lebih meningkat ya. Ini sebagai contoh begini, sekarang ini di beberapa tempat untuk sektor pertanian itu sudah menggunakan mesin ya, baik di dalam pemanenan maupun penanaman. Bahkan kemarin saya diceritai mahasiswa dari Oki ya, Oki Sumatera Selatan. Di sana itu untuk menggunakan mesin pemanennya saja itu antri ya dia. Dan sekarang orang sudah tidak mau ke sawah ya. Ini saya kira salah satu dampak daripada perkembangan AI itu adalah nanti akan menggerus ya pekerjaan manusia yang terutama yang bersifat manual ya, manual. Baik, ini dari segi definisi. Kemudian ya, kronologinya atau historinya ya, saya kira nggak usah saya bacakan, ini mungkin nanti bisa saya share di grup ya. Mulai dari tahun 50 ya, ini merupakan periode masa aktif dalam artificial intelligence ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di istilah artificial intelligence ini baru dikatakan oleh John McCarthy pada tahun 56, sehingga dia disebut sebagai bapaknya AI gitu ya. Ya ini, jadi John McCarthy ya. Baik, kemudian perkembangan terus ya sampai saat ini kita tahu sudah banyak sekali perkembangan yang luar biasa, terutama 15 tahun belakangan ya. Dulu tahun 2000 ya, tahun 2000 atau tahun 90 lah. Tahun 90 kita tidak pernah membayangkan adanya handphone ya, handphone Nokia yang versi awal itu ya. Saat itu ketika beli SIM card saja antri ya, dan harganya mahal ya, sampai berapa, 2,5 juta atau berapa ya saat itu. Itu tahun 90 nggak pernah membayangkan ya. Mereka sudah heran dengan adanya telepon, televisi, radio ya, kemudian rekam video dan seterusnya. Tapi di tahun 2000 sudah muncul namanya handphone itu ya, walaupun masih sangat sederhana. Dan di tahun 2000 tidak pernah membayangkan akan muncul smartphone yang kita pegang saat ini. Ya, ternyata sekarang
lebih maju ya, perkembangan sangat cepat sekali. Dan dulu kita juga tidak pernah membayangkan perkembangan itu menjadi seperti saat ini, di mana kita itu dalam perkuliahan, seminar bisa menggunakan apa namanya sarana-sarana seperti Zoom meeting ya, kemudian Google Classmeet ya. Dulu nggak pernah membayangkan itu ya, sekarang kita rasakan ya, terutama kemarin pandemi sangat dimaksimalkan penggunaannya itu ya. Kalau dulu kan kita pakai OHP itu ya, yang pakai sorot itu, kita print pakai plastik transparan, kemudian kita kasih sinar itu, kemudian tampil di tembok itu ya. Nah itu dulu saya pernah mengalami itu ya. Jadi ya, sekarang luar biasa saya kira. Dan saya bayangkan ke depan bisa jadi kampus itu tidak perlu punya gedung yang besar, yang megah ya, bisa jadi hanya ruangan satu petak saja cukup ya. Karena semuanya dilaksanakan dengan cara virtual ya, dengan cara daring ya. Operatornya juga tidak usah banyak-banyak ya. Mungkin seperti itu ke depannya nanti. Kita nggak tahu ke depannya perubahannya akan seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Kemudian konsep dasar AI ini ada tiga tiga perangkat yang saya kira jenis perangkat yang pertama machine learning, yang kedua deep learning, kemudian yang ketiga jaringan saraf tiruan neural network. Mohon maaf ini hanya sharing saja, tadi ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya kira untuk sharing saja lah. Machine learning ini sebenarnya sudah banyak kita pakai ya di saat ini ya. Kita sudah menggunakan misalnya email ya, Gmail ya, itu produk machine learning ya. Machine learning ini adalah suatu sistem ya, di mana suatu sistem kita memasukkan data kemudian diolah begitu dengan rumus yang kita buat ya, kemudian keluar produk ya. Nah, ini masih sederhana sekali. Kemudian kalau sudah deep learning itu sudah berbasis data yang sangat besar ya. Kemudian ada jaringan saraf tiruan neural network yang ini pernah disinggung oleh Elon Musk. Dia pernah mengatakan setelah smartphone ini nanti akan ada kejutan ya. Di antaranya adalah mungkin ini neural network. Jadi manusia bisa mendeteksi kinerja organ tubuh ya, termasuk jaringan saraf manusianya itu, sehingga bisa mendeteksi penyakit ya, gejala-gejala penyakit, sehingga bisa diantisipasi sebelumnya. Ya, bayangkan kalau ini berkembang nanti bisa jadi banyak pekerjaan yang akan tergerus ya, akan dihentikan seperti kedokteran ya, farmasi dan lain sebagainya, nanti mungkin akan berdampak ke sana juga. Saya bayangkan juga mungkin beberapa tahun ke depan ini banyak program studi yang harus melakukan inovasi ya terhadap perkembangan yang ada ini. Kalau enggak malah mungkin gulung tikar, karena sudah tidak bisa mengejar perkembangan yang ada. Karena semakin ke sana manusia tentu saja akan lebih rasional, lebih profit ya, cara berpikirnya ya, semuanya mindsetnya adalah bisnis ya, yang menguntungkan dan seterusnya. Jadi sehingga kalau orang kuliah kok di situ justru hanya menghabiskan uang dan waktu, ya akan ditinggalkan. Dan sekarang ternyata banyak orang yang hanya dengan otodidak mereka bisa melampaui keberhasilan, kesuksesan dari orang-orang yang pernah melalui bangku kuliah atau bangku sekolah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tingkatan atau generasi AI ini ada tiga. Yang pertama adalah artificial narrow intelligence ya. Ini adalah AI untuk memudahkan ya pekerjaan manusia dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana saja. Ya, contohnya adalah asisten virtual ya.
recognition, ya, voice recognition dan chatbot ya. Kemudian artificial general intelligence. Nah, ini AI yang kemampuannya setara dengan kecerdasan manusia. Kalau yang ANI tadi, ANI itu ANI ya, itu mungkin hanya sifatnya itu sederhana, sebagaimana apa namanya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan setiap hari di handphone kita atau di barang-barang yang lain ya. Kalau artificial general intelligence ini sudah menyamai kecerdasan manusia. Ya, contohnya adalah robot ya, robot yang cerdas ya, seperti film apa itu, film yang iRobot ya, itu menggambarkan bahwa sekarang saja sudah diduga sudah ada robot yang cerdasnya setara dengan manusia. Nah, ini salah satu generasi AI yang dianggap sangat mengkhawatirkan bagi manusia ya. Tapi sisi lain bisa jadi ini bermanfaat bagi manusia karena manusia kan bisa membuat sistemnya, katakanlah pakai kontrol remote kan ya. Kemudian yang ketiga adalah artificial super intelligence lain yang melebihi kecerdasan manusia. Ini yang apa namanya juga dikhawatirkan nanti akan melampaui kecerdasan manusia dan juga bisa jadi nanti akan menguasai apa namanya manusia itu sendiri. Jadi AI ini bisa jadi malah justru nanti akan lebih dominasi manusia. Jadi kalau dalam tiga apa namanya jenis konsep AI ini, machine learning, deep learning. Kalau machine learning itu apa namanya suatu mesin itu di apa namanya dituntut untuk membangun kecerdasan sendiri atas bikinan manusia. Kalau deep learning itu kecerdasannya sudah bisa berjalan sendiri. Jaringan saraf tiruan neural network itu lebih canggih lagi. Mereka bisa membangun kecerdasan sendiri, mengembangkan kecerdasan sendiri. Nah, tingkatan yang kedua dan ketiga ini yang oleh sebagian tokoh ya itu dianggap sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia ya. Karena nanti kalau semua pekerjaan sudah dikonversi menjadi AGI dan ASCII ini ya mungkin ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan profesi-profesi itu yang harus berhenti karena sudah diganti dengan robot. Dan itu mungkin dari segi biaya juga lebih efisien ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di beberapa tahun terakhir ini perkembangannya luar biasa, ya sangat dahsyat sekali. Perkembangannya sangat cepat ya. Pasti ini akan berdampak kepada kehidupan manusia. Itu pasti. Gaya hidup ya, pola hidup ya. Sekarang ini ya, ini juga menjadi keprihatinan kita semuanya. Satu sisi positif, satu sisi negatif. Positifnya produk-produk dari AI ini bisa menjadi media di dalam pembelajaran ya, anak sekolah, mahasiswa. Tapi negatifnya itu ketika anak-anak di usia dini atau masih di bawah umur mereka memegang smartphone ya dengan menggunakan berbagai fitur yang ada di handphonenya itu, ini kalau tidak dikontrol menjadi masalah ini, terutama ketergantungan anak terhadap main game ya dan seterusnya. Saya punya kawan ya, anaknya itu masih usia SMP. Ketika suatu saat handphonenya itu dilihat historinya, ternyata anak ini sudah pernah open BO gitu ya. Ini anak usia SMP. Akhirnya ditanyakan, diklarifikasi sama ayahnya itu, ya memang betul. Jadi mungkin anak sekarang itu imajinasinya juga sudah lebih maju dibanding anak zaman dulu. 20 tahun yang akan datang itu seperti apa? Pasti kemajuan AI ini bisa melalui kecerdasan manusia kan gitu ya. Seperti perang Rusia Ukraina itu kita sangat dikejutkan ya, sering dikejutkan dengan senjata Rusia yang luar biasa itu ya.
versi Rusia, nanti versi Ukraina mungkin ada juga. Kalau dulu orang kalau ingin mengebom satu titik itu kan harus melalui pesawat ya, terbang naik kemudian menjatuhkan bom ya. Sekarang itu tidak, jadi lewat satelit ataupun drone yang kemudian dikunci koordinatnya, dikirim ke stasiun pelepas rudal, kemudian langsung rudal diluncurkan dan menuju titik koordinat yang dituju itu. Sekarang udah canggih. Jadi perang sekarang tidak seperti perang dunia kedua dulu, sekarang sudah lebih canggih, dan sekarang sedang bersaing bagaimana menciptakan senjata itu yang bisa bisa mengantisipasi ya, bisa mengantisipasi serangan musuh ya. Ya sekarang berlomba-lomba di dalam kecanggihan senjata. Ini adalah salah satu produk AI yang itu saya kira sangat sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Sehingga Elon Musk mengatakan bahwa perkembangan AI ini bisa lebih berbahaya daripada nuklir gitu ya. Ya saya tidak percaya 100% kalau yang mengatakan dia, karena mungkin dia juga punya kepentingan sendiri ya tentang AI ini ya. Ya sekarang ini sedang berlangsung perang dunia AI ya antara Google dan ChatGPT ya. ChatGPT ini luar biasa, ini juga sudah saya tayangkan mungkin ya, kalau boleh ini saya tayangkan. Jadi di dalam ini saya buka sebuah YouTube. Di sini dia menggambarkan. Oke, kita mulai aja ya. So kita buat lebih gampang dulu. ChatGPT ini kita lagi mau podcast, dan siapa sih nama kamu? Saya ChatGPT, sebuah model bahasa AI yang dibuat oleh OpenAI. Oke, di bawah santai aja ChatGPT, nggak usah terlalu baku untuk bahasa ini. Santai aja, ini kan podcast nyantai. Oke bos, bahasanya bebas aja kok. Terus ada yang bisa saya bantu? Wow, aku super bos, tapi ya nggak apa-apa, lanjut aja ya. Gimana banyak yang komentar bahwa kamu itu terlalu jauh, bahkan bisa tidak membahayakan pekerjaan manusia. Apa komentar kamu terhadap sentimen sebagai model AI? Saya tidak memiliki perasaan dan tujuan tertentu. Saya hanya melakukan apa yang saya pelajari dan diprogram untuk melakukan. Ada pendapat yang berpendapat bahwa AI akan mempengaruhi pekerjaan manusia, tapi lain yang menganggap bahwa AI justru akan membantu manusia memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas hidup. Jadi sudah sampai seperti itu ya. Bahkan sekarang ChatGPT ini sudah bisa mengakomodir, kita memasukkan kalau dulu hanya 3.000 kata, sekarang sudah bisa 25.000 kata, 8 kali lipat ya, sehingga jawaban ataupun informasi yang kita peroleh ya menjadi lebih banyak lagi ya. Nah, oke ya. Saat ini ya Google yang menguasai market share 90% itu sudah merasa tertekan dengan kehadiran ChatGPT ini, yang mungkin sekarang hanya berapa persen, tapi suatu saat bisa jadi akan diakuisisi itu ya. Microsoft yang dulu merajai sekarang tinggal 3%. Jadi ini menjadi pelajaran bagi Google untuk istilahnya harus melakukan inovasi yang lebih maju lagi dalam konteks AI. Ya, menyikapi perkembangan AI ini ya, dari kalangan para ahli ya, para penggiat dan semuanya lah, itu ada dua sikap. Yang pertama sikap optimis, yang kedua pesimis. Ada yang berharap ya, tapi ada yang menganggap ini sebuah ancaman ya. Jadi artinya harap-harap cemas jadinya kan itu. Yang optimis apa atau harapannya apa, bahwa perkembangan AI ini bermanfaat bagi manusia tentu ya, membantu manusia dalam pekerjaan dan menyelesaikan masalah ya, melahirkan pekerjaan baru dan lain-lain. Ini tujuan utama AI kan itu sebenarnya ya, sehingga fitur-fitur AI ini dimanfaatkan, dikonsumsi oleh banyak manusia yang jumlahnya jutaan ya di dunia ini. Yang pesimis atau yang menganggap ancaman apa, bahwa kecerdasan AI ini bisa melampaui kecerdasan manusia. Kalau manusia itu kan dilengkapi dengan komponen yang namanya jiwa ya, spiritualitas ya, kemudian psikis ya, perasaan, hati. Tapi kalau robot kan tidak. Tapi sekarang sudah ada yang mengatakan bahwa robot namanya robot apa itu yang canggih, itu katanya juga punya perasaan ya. Entah perasaan itu perasaan yang memang seperti perasaan manusia atau hanya artifisial saja. Artifisial artinya perasaan yang sudah dikonstruksi demikian rupa dengan rumus-rumus ilmiah tertentu ya. Kemudian
mengancam pekerjaan manusia ini jelas. Sekarang sudah terbukti. Ya, sebagai contoh, ya, dulu kantor pos ya, kantor pos itu kan mempekerjakan Pak Pos, ya, mempekerjakan produsen kertas, ya, kartu ucapan Lebaran. Ya, sekarang sudah tereduksi. Kemudian pekerjaan di pertanian, ya, di konstruksi itu semuanya sudah transformasi ke alat-alat yang canggih, ya. Jadi diprediksi nanti akan melahirkan pengangguran 80%, artinya meng-PHK pekerjaan sampai 80%, ya. Juga bisa merusak kehidupan seperti yang dikatakan Elon Musk ini. AI lebih berbahaya daripada nuklir. Kemudian seperti Skynet dan Genesis dalam film Terminator itu, ya, kira-kira itu gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif Islam. Mohon maaf, mungkin saya tidak prepare banget ini ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa AI ini tentu saja produk dari akal manusia, ya. Akal manusia atau berbasis akal. Kalau dalam bahasa Arab al-aqlu. Dan akal ini adalah bagian yang terpenting di dalam agama kita, ya. Agama bisa mengatakan adinu al-aqlu latina iman la aklala. Agama ini berbasis akal yang normal, ya. Maka agama tidak berlaku bagi orang yang tidak mempunyai akal yang sehat, yang normal. Ya, hadis karufi al-qalam an salasin anil na'imi hatta yastayqidha wa anil sobi hatta yakalima wa anil jununi hatta yufiqah. Jadi kolam ini diangkat, ya, pena ini diangkat untuk 3 golongan. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia leleh, dan orang gila sampai dia sadar. Artinya apa? Akal ini adalah instrumen yang paling penting, ya, di dalam agama kita, ya, sehingga Tuhan saja membuat akal ini harus dilindungi dengan tempurung kepala yang kuat, ya. Makanya kalau kita berpikir secara filosofis, mestinya aturan kewajiban pakai helm itu, ya, oleh aturan negara itu adalah suatu kewajiban. Ya, memang tidak ada nasnya, tidak ada di dalam agama, tetapi Allah telah memberikan iktibar, ya, yang cukup saya kira dengan menciptakan akal itu ditutup, ya, dilindungi dengan tulang tempurung yang kuat, ya. Karena kalau tidak dilindungi seperti itu, mungkin manusia tidak ada yang sampai dewasa, karena begitu jatuh sudah akalnya ini rusak, ya. Kalau servernya tubuh kalau sudah rusak, ya, tubuh ini sudah nggak bisa berfungsi, ya. Kemudian akal juga bagian dari sasaran di dalam penentuan agama, hukum agama, sebagaimana dalam teori maqasid syariah, bahwa salah satu sasaran daripada hukum syariatnya adalah untuk menjaga akal manusia. Akal harus dijaga, nggak boleh dirusak, karena dilarang minum khamr dan seterusnya. Diwajibkan belajar, dan belajar dalam Islam ini sepanjang hayat. Bahkan kita tahu bahwa wahyu yang pertama turun, ini masih momentum nuzul Quran, itu adalah Iqra. Nah, Iqra itu kalau dimanaikan membaca dalam pengertian luas yang tak terbatas, baik terhadap ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah, ya, dalam rangka tadabbur, ya, merenungi, meneliti, ya, menghayati, ya, ciptaan Tuhan, ya, yang itu kemudian disebut dengan ulul albab. Al-Quran mendorong penggunaan akal, ya, dengan kata-kata afala ta'qilun, ya, afala yatadabbarun. Jadi apakah kamu tidak berpikir, kan? Ya, artinya apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Kamu sudah dikasih hidayah berupa akal, ya, mestinya kamu manfaatkan untuk berpikir. Sehingga kita sebagai umat Islam, ya, ya, dengan pedoman Al-Quran, ya, yang sudah jelas sekali memerintahkan untuk menggunakan akal, ya, dan keseimbangan antara hati dan akal. Mestinya ketika kita melihat fenomena kehidupan apapun itu harus ya, diikuti dengan berpikir, melihat keindahan alam, ya, kejadian-kejadian atau peristiwa alam, kita harus sambil berpikir apa ini yang terjadi.
Dan semuanya adalah ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Al-Quran mengapresiasi orang yang memanfaatkan akal. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Jadi orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya di hadapan Allah itu. Diapresiasi ya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang ini saya kira juga merupakan mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ya, ulul albab itu siapa? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Artinya hatinya bekerja. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan merenungi ya, memikirkan, merenungi ya, berpikir, merenungi. Ya mungkin dilanjutkan dengan riset juga kalau bagi para ahli ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulul albab ini adalah satu golongan manusia yang sangat diapresiasi oleh Allah karena dia mengapresiasi ciptaan Tuhan ya, melalui berpikir dan tadabbur dan tafakur itu. Kombinasi antara kerja akal dan hati ya, pikir dan zikir ya. Dan di dalam satu ayat Al-Quran juga dikatakan begini ya, bahwa ilmunya Allah ini tak terbatas luasnya. Ya, misalnya di dalam satu ayat dikatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamutuhu min ba'di sab'ati abhurin manafidat kalimatullah. Kalau saja bumi ini ditumbuhi pohon kolam, pohon pena, kemudian air samudra ini menjadi tintanya, bahkan dikalikan 7 ya. Jadi air samudra, air laut itu dikalikan 7 jadi tintanya, manafidat kalimatullah, tidak akan habis untuk menulis kalimat Allah atau ilmunya Allah. Artinya apa? Kalau dalam terminologi Sophia itu istilahnya mafhum fakonya adalah bahwa manusia sebenarnya diberi keleluasaan ya, kebebasan untuk mengembangkan akalnya itu ya, berpikir terus karena ilmunya Tuhan ini tak terbatas ya. Jadi manusia diperintahkan untuk untuk memanfaatkan akalnya itu semaksimal mungkin ya, karena ilmunya Tuhan itu tak terbatas. Manusia itu memang makhluk Tuhan yang paling sempurna ya, dari segi bentuknya ya, bentuknya, postur tubuhnya, kemudian kelebihan akal ya, akal hati ya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah yang terbaik di antara yang lain ya. Dengan malaikat ya, dengan jin ya, apalagi binatang, itu manusia yang terbaik ya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim ya. Itu saya kira sudah maklum ya kita semuanya ya. Nah, salah satu kelebihan manusia adalah punya akal. Memang secara fisik manusia itu lemah ya, kalah dengan binatang, dengan hewan. Seperti ayam itu makan kotoran mereka nggak sakit perut ya, kita makan nasi basi udah sakit perut ya, tetapi manusia dikasih akal supaya berpikir, jangan makan makanan yang membuat sakit ya. Kalau sakit harus cari obatnya, bikinlah obat. Nah, ini kelebihan manusia di situ. Kalau jin bisa pindah tempat dalam waktu cepat ya, tanpa harus berpikir ya, manusia ini nggak bisa ya. Ya harus menciptakan pesawat dulu ya, baru bisa ya, pesawat jet sehingga bisa pindah tempat dengan dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jin mungkin bisa kontak dengan jin yang lain ya di jarak yang jauh sana, manusia nggak bisa ya, harus face to face ya. Tapi dikasih akal ya, menciptakan smartphone ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang Amerika dalam waktu cepat ya, dan singkat ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi ilmunya Tuhan tak terbatas dan manusia itu diberi kebebasan untuk mengembangkan akalnya. Dan sekali lagi wahyu yang pertama adalah Iqra, bacalah.
bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi membaca dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, yaitu menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Lah lagi-lagi di ayat kedua ini adalah informasi yang syarat dengan sains ya, dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang bukan ahli ilmu kedokteran ya, reproduksi, biologi, tapi bisa mengatakan itu di 14 abad yang lalu. Bahkan di ayat yang lain dijelaskan proses kejadian manusia itu yang sangat detail sekali ya, dari nutfah ya, dari sperma yang membuahi zigot, kemudian menjadi segumpal darah ya, mu'alaqah ya, alaqah, kemudian menjadi sekerat daging, kemudian ditumbuhkan tulang itu kemudian dibalut dengan daging yang lembut ya. Itu proses kejadian janin itu dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas sekali. Jadi kalau ayat kedua di dalam surat Al-Alaq ini ya, mungkin tafsirnya adalah di ayat lain yang menjelaskan tentang juga kejadian alam semesta ya, alam semesta yang kalau di dalam sains ada Big Bang teori ya, ledakan besar. Di Al-Quran juga ada bahwa langit dan bumi dulu menyatu kemudian dipecah ya, dipecah. Nah, oke lah, jadi itu artinya apa? Artinya bahwa perkembangan AI ini ya, AI ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi di dalam perkembangan berpikir manusia, karena memang manusia itu diberi kebebasan untuk berpikir. Sejak zaman Yunani dulu ya muncul para filosof ya, kemudian di Islam juga banyak filosof, banyak ahli kalam seperti Imam Juwaini, Imam Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina ya, itu. Jadi kita diberi kebebasan untuk menggunakan akal ya, dan ketika akal itu bisa mengembangkan sesuatu adalah mestinya diapresiasi. Hanya saja kan dampak itu harus kita pertimbangkan, karena sekali lagi dampak ini bisa positif bisa negatif. Nah, dampak positif negatif ini tentu saja nanti bisa ditempatkan secara proporsional. Kalau negatif mungkin diafirmasi, kita terima sebagai sebuah produk teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Yang negatif ya harus diatur sedemikian rupa. Misalnya kalau dalam konteks negara harus ada regulasi. Dalam konteks keumatan ya harus ada filter dari tokoh-tokoh agama, dari ormas Islam ya. Dan memang perkembangan itu nggak bisa di stop oleh kita sebagai umat Islam, nggak bisa menyetop, itu nggak bisa ya, terus jalan terus saja. Karena selama manusia diberi kebebasan untuk berpikir ya, perkembangan sains itu akan santai terus, tidak akan terbatas ya. Akan berjalan terus ya, terus nggak ada yang bisa menyetop itu ya. Makanya yang bisa menyetop ya hanya otoritas tertentu yang mungkin dia bisa dikatakan mengikat. Kalau tidak mengikat secara yuridis, secara hukum, mungkin secara moral ya. Misalnya tentang cloning terhadap manusia ya, terhadap hewan sudah doli, terhadap manusia gimana ya, sehingga di situ ada kontrol ya, dari misalnya dari Dewan Gereja ya, yang menolak ya, atau melarang ya adanya cloning terhadap manusia oleh tokoh-tokoh agama di Kristen sana ya. Di Islam saya kira juga sama. Jadi kontrol dari otoritas ini penting ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing tentu saja. Kemudian sekarang pemanfaatan artificial intelligence ini dalam kehidupan umat Islam, saya kira kita sudah banyak memanfaatkan di Dubai. Jadi di Dubai ini masih terdengar suara saya? Halo? Masih, Pak. Ya. Di Dubai ini lembaga fatwanya itu sudah menggunakan artificial intelligence ya, suatu sistem di mana fatwa ini dibuat virtual, orang bisa memasukkan pertanyaannya ya,
besok ya. Masih terdengar suara saya? Halo. Masih Pak, masih. Oh ya, oke. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mirip yang sama itu bisa dijawab dengan fatwa yang sama ya. Jadi tidak manual. Sekarang sudah begitu di sana. Nah, di Jogja. Di Indonesia mestinya sudah harus mengarah ke sana ya. Sehingga tidak perlu membuat fatwa setiap ada pertanyaan bikin fatwa sidang dulu. Nah, itu secara anggaran juga lebih besar ya. Tapi kalau sudah dibuat virtual seperti itu enak ya. Jadi pertanyaan masuk langsung dijawab otomatis. Kemudian dalam astronomi Islam ada ilmu falak misalnya arah kiblat ya, awal bulan gerhana. Ini saya simulasikan untuk arah kiblat ya. Kalau dulu ketika belajar falak kita manual papan tulisnya aja pakai blackboard ya. Sekarang masjid masjid UGM masjid masjid keraton ya. Sekarang sudah dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang saya kira sudah maju ya dan cukup membantu kita. Misalnya kita ingin ngecek arah kiblat dari Masjid Agung Keraton misalnya. Nah, seberapa ini bisa langsung kita shoot ke Ka'bah dan kita lihat kemiringannya. Kita tempelkan di Ka'bah. Ya, kemudian kita balik ke Masjid Keraton. Kemiringannya 294 derajat ya. Atau 24 derajat dari titik barat ya. Jadi kurang miring dari segi sumbu bangunan, tetapi kita tahu soft di dalam kan sudah dimiringkan. Nah, ini sudah seperti itu sekarang. Misalnya untuk hisab awal bulan ya, kita menggunakan misalnya aplikasi Akurat Time ya. Kita tahu bahwa ilmu falak ketika zaman dulu masih manual itu sangat luar biasa itu. Luar biasanya sulitnya dan tidak semua orang bisa menguasai ilmu falak ini ya. Maka mufalak ini bisa dikonotasikan sebagai orang yang punya kelebihan ilmu roh sak durunge winaroh. Nah, itu jadi bisa memprediksi jatuhnya daun. Nah, itu ya bisa memprediksi, katanya ada yang mengatakan bisa memprediksi orang meninggal dunia dan seterusnya. Nah, walaupun itu tentu saja ya tidak benar lah ya. Ya, contohnya ini ya, kita mau menghitung awal bulan Syawal besok ya. Kalau menggunakan hisab manual itu bisa 40 langkah itu kalau pakai win hisab bisa setiap langkah itu ada 10 langkah jadi 400 langkah. Nanti salah di depan di kepalanya buntutnya salah semua kan gitu ya. Ujungnya salah semua. Nah itu bisa 1 minggu baru selesai kalau zaman dulu itu. Nah sekarang kita sudah pakai aplikasi seperti ini. Misalnya kita klik Syawal tahun 1444 ya. Kemudian preview geocentrik ya, new crescent bulan sabit baru ketika sunset pada hari terjadi konjungsi atau istimewa karbulit. Nah, maka dari sini kita sudah bisa memprediksi tapi ya bukan keputusan ya, hasil sidang isbat besok ya kemungkinan besar sidang isbat dilaksanakan tanggal 20 April ya. Kemudian pemerintah itu akan menetapkan tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri tanggal 22 April. NU tanggal 22 April, kemudian Muhammadiyah tanggal 21 April. Jadi kalau menggunakan hisab sekarang sudah seperti itu, sudah canggih sekali. Bahkan kita bisa memprediksi tahun yang datang ya. Dzulhijjah juga bisa kita prediksi misalnya. Dzulhijjah besok ya kemungkinan ya berpotensi berbeda. 90% itu berbeda untuk Dzulhijjah besok. Perbedaan bisa antara pemerintah dengan Muhammadiyah, NU, juga bisa dengan Saudi. Kalau Saudi menyatakan berhasil melihat, maka Saudi akan bersama dengan Muhammadiyah. Tapi kalau Saudi menyatakan gagal melihat, maka maka Saudi akan sama dengan pemerintah ya, dengan negara-negara Asia. Nah itu jadi itu sudah seperti itu sekarang ya canggihnya itu. Jadi kita nggak usah hitung manual seperti zaman dulu. Waktu sholat juga begitu, kita bisa menghitung waktu sholat, gerhana dan seterusnya yang di dalamnya itu terdapat waktu ibadah bagi umat Islam ya. Kemudian ada juga
apa namanya aplikasi waris ya, Maktabah Syamilah misalnya ini ya saya tunjukkan di Maktabah Syamilah ini bisa menghimpun apa namanya ribuan kitab ya. Kita bisa mencari hadis, tafsir ya, tidak harus beli kitab tafsir ya. Meskipun di Maktabah Syamilah ini ya rawan diintervensi dirubah oleh orang karena memang bisa dirubah bagi orang yang tahu caranya ya. Ini misalnya kita klik kitab ini kitab macam-macam akidah, kalau diklik banyak sekali. Kemudian di fitur searching ini kita bisa nyari misalnya kitab apa, bahkan kemudian ini banyak sekali akidah aja udah banyak sekali. Tafsir juga banyak ya. Misalnya ini kitab tafsir banyak sekali. Tafsir ini banyak sekali. Banyak sekali. Kita juga bisa bahas itu searching ya. Dan misalnya menulis hadis di sini ditulis, dan terus yang akan kita cari ada mudunul hadis, matan-matan hadis, maka hadisnya akan muncul semua. Kalau di dalam apa namanya di dalam program hadis ya, seperti Mausu'atul Hadis atau Lidwa, itu malah bisa mentakhrij hadis sekaligus, sehingga kalau kita menulis apa namanya matan hadis, di situ langsung muncul beberapa kitab hadis yang meriwayatkan matan hadis itu, dan sekaligus bisa mentahridж ya bahwa hadis ini derajatnya apa, itu bisa. Padahal saya dulu pernah belajar ilmu mustalah hadis ya, ada tugas takhrijul hadis itu sampai 1 bulan. Saya itu ya mungkin karena pemula, 1 bulan itu saya keluar masuk ke perpustakaan referensi hanya ingin mentakhrij 1 hadis saja. Bayangkan ulama zaman dulu seperti apa susahnya dia, apalagi belum ada kitab-kitab mu'jam ya, kumpulan atau kitab kamus ya tentang hadis ya. Bahkan yang paling menyedihkan itu kadang ini, menyedihkan sekaligus ya menggembirakan. Kitab mu'jam ini malah justru yang mengarang orang Belanda ya. Siapa namanya? Mu'jamul Fakhras ya. Jadi untuk mencari hadis dengan ketik matanya itu ada kamus besar itu ya, tebal berapa jilid, itu malah yang mengarang adalah orang Belanda, orientalis, bukan orang Islam. Tapi itu digunakan di dalam di perguruan tinggi Islam. Kemudian fikih darah wanita sekarang sudah ada aplikasinya ya, Google Translate bahasa Arab ke Indonesia ini juga saya kira kan dibutuhkan juga. Ya, kemudian dan lain sebagainya, saya kira itu diantara beberapa hal yang apa namanya memanfaatkan produk AI dalam kita menjalankan agama Islam ya. Saya kira masih banyak lagi, tentu saja tidak saya bisa sebutkan di sini ya. Saya kira untuk sementara itu dulu ya dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sharing ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa terkait dengan artificial intelligence dari sudut pandang Islam. Ini sangat menarik sekali karena kita dihadapkan dengan isu-isu yang sangat sangat memudahkan kita dan menjadi ancaman untuk kita juga seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada peserta Zoom yang ingin bertanya. Silakan raise hand atau tulis di chat kolom seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak, satu Pak. Saya bacakan di sini di kolom chat, yaitu Bapak mengingat perkembangan teknologi seperti AI sangat berkembang, lalu bagaimanakah sebaiknya menanamkan atau mendidik anak agar tidak sampai terjerumus kepada efek buruk dari perkembangan ini, mengingat mungkin saat ini mengontrol informasi yang masuk pada anak sangat banyak dan mungkin bisa jauh dari kontrol kita sebagai orang tua. Mungkin itu pertanyaan Pak, langsung dijawab Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah masalah yang dialami oleh semua orang tua ya belakangan ini, dan yang sewu ini ada perkembangan baru. Saya baca laporan dari beberapa pengadilan agama, termasuk pengadilan agama Sleman, angka permohonan dispensasi nikah usia dini itu angkanya semakin besar ya, banyak. Di Sleman itu hampir 300 tahun 2022 itu. Di PA yang lain ternyata sama, meningkat.
dan mayoritas adalah karena kecelakaan. Nah ini. Nah kira-kira kalau ditelusuri ini faktornya apa? Saya yakin handphone itu, ya, internet itu ya, karena mereka bisa mengakses semua sumber informasi, ya termasuk informasi-informasi yang menyimpang itu, yang itu bisa diakses anak, bahkan anak TK, anak SD yang sebelum usianya. Ya saya ceritakan yang anaknya teman saya tadi, dia open BO itu ya, itu ternyata diajari oleh temannya. Jadi kan didedes ya sama orang tuanya, itu dari temannya mengajari itu. Ya nggak tahu itu kok bisa sampai seperti itu, gimana itu. Ya lah saya kira faktor handphone. Nah makanya memang harus dibatasi ya, harus diatur, dikontrol. Ya. Memang kalau kadang kita itu sering menyalahkan handphone ya. Anak-anak kita jadi nakal ya, susah dinasihati itu kadang menyalahkan handphone. Kadang ya yang salah sebenarnya ya para orang tua juga karena membelikan handphone itu juga kan. Maka apa namanya harus dikontrol, harus diatur ya. Ketika anak ini mau dibelikan HP harus dijanjain ya, cara menggunakannya harus sesuai dengan aturan orang tua, waktunya ya, kemudian apa namanya apa yang boleh diakses ya, kan bisa itu nanti dibatasi. Tapi anak sekarang pinter ya, anak sekarang tuh malah lebih pinter daripada orang tuanya. Kadang orang tuanya tuh malah gaptek ya, kemudian anaknya lebih pintar. Tapi yang aneh kadang malah orang tua bangga dengan kepintaran anak itu kan ya. Jadi kadang kita itu serba salah. Maka di sini memang semua otoritas harus ikut berperan di dalam mengontrol kebebasan anak di dalam menggunakan produk teknologi ini ya, termasuk dari madrasah, sekolah, ya orang tua ya. Saya kira lingkungan juga perlu. Ya, dengan data dari PA tadi ini saya kira sudah cukup ya, tidak usah ditambah data yang lain ya. Ya saya kira sudah cukup, dan apa yang harus kita lakukan, dan saya kira sikap kita, respon kita harus komunal, harus bersama-sama, tidak bisa harus kolektif ya, tidak bisa sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri ya parsial, nanti di sini dicegah, di sana nanti bisa ada peluang. Ini saya kira harus tegas orang tua. Maka salah satu cara ini mungkin bypass itu ya. Ya anak itu kalau mau mondok di pesantren atau di boarding ya, itu saya kira itu bagus. Karena di sana pasti akan diatur tentang penggunaan handphone. Paling tidak membatasi sekian tahun usia keemasan anak itu tidak tergantung pada handphone yang berdampak secara signifikan terhadap psikis anak itu. Anaknya menjadi susah dinasihati ketika dia asik main handphone, kemudian diingatkan atau diperintah apa itu malah justru merasa diganggu anak itu, akhirnya berontak, psikisnya ya menjadi masalah di situ. Ya, ini saya kira salah satunya solusinya itu, atau dicarikan kesibukan yang lain yang positif yang bisa membatasi pemanfaatan smartphone secara berlebihan ya. Saya kira dari sekolah juga harus membuat program bagaimana bersama ya dengan orang tua, bagaimana anak ini bisa terarah ya di dalam penggunaan smartphone. Ini saya kira akhir ini sudah sangat memprihatinkan bagi anak-anak kita umum ya, di mana-mana ya, jamak di mana-mana. Mungkin di beberapa sekolah, beberapa keluarga mungkin sangat ketat aturannya, tapi di tempat lain ya pada umumnya sudah vandalisme ya, kekerasan ya, kemudian pergaulan bebas, itu salah satu produk-produknya. Mungkin juga ini adalah kadang kita suudonnya ini jangan-jangan ini memang sengaja diciptakan untuk merusak moralitas ya manusia, bagaimana itu ya. Dan nanti dampaknya apa? Dampaknya itu ya akan mengikis handar beni mereka terhadap misalnya keluarganya, bahkan mungkin juga agamanya, mungkin juga tanah airnya. Bisa jadi orang seperti itu kan egois jadinya, individualis dan egois. Yang dipikirkan adalah ya hanya kesenangan sendiri saja, keasikan sendiri, dan nggak mau diganggu. Ya saya kira ini harus dilakukan secara berjamaah, ya, secara kolektif, semua pihak yang punya otoritas harus berbuat. Maka pernah kita usulkan, ya, meskipun usulan ini belum diakomodir, ayolah ya anak-anak misalnya di Sleman misalnya ya, oleh sekolah diwajibkan mengaji, ya, wajib mengaji dalam satu hari itu katakanlah 1 jam. Ya. Kalau di Ramadan ada buku Ramadan, buku presensi Ramadan itu yang
nanti ketika ada ceramah itu dikasih tanda tangan oleh imamnya, oleh penceramah. Lah harian juga seperti itu ya, diwajibkan dari sekolah, madrasah semua mewajibkan ya mengaji kemana ya, ke tempat-tempat lembaga pendidikan agama Islam seperti TPQ, TPA, diniyah, pesantren di lingkungan yang ada, atau tokoh masyarakat atau para ustadz kiai yang ada di lingkungannya itu. Kemudian dibuat kurikulum yang standar ya, yang sedapatnya bisa mengarahkan anak itu menjadi anak yang baik lah kira gitu. Sampai SMA. Kalau itu bisa disimultankan luar biasa umpamanya. Kita pernah usulkan itu ya. Cuman ya nggak tahu, mungkin nggak ke beberapa pihak. Ayo coba kita wajibkan anak itu wajib ngaji misalnya. Oke. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaan nih Pak. Ini ada pertanyaan juga ada di kolom chat. Apakah AI ini termasuk ayat kauniyah? Bagaimana sikap terbaik sebagai pemuda muslim menghadapi perkembangan dan mengingat perkembangan AI juga tentunya berdampak pada perkembangan informasi yang kemungkinan meningkatkan mental illness pemuda, seperti itu Pak. Mungkin bisa dijawab Pak secara langsung. Ya, saya kira semua ilmu itu adalah milik Tuhan. Ya, sumbernya dari Tuhan, manusia hanya mencari saja, tugasnya mencari dan menemukan. Ya, dulu bicara tentang nuklir ya, nuklir itu membahayakan manusia, tapi juga bisa bermanfaat bagi manusia. Kemudian bahan-bahan yang bisa membuat orang mabuk itu juga membahayakan bagi akal manusia. Tapi di dunia kedokteran juga bermanfaat ya. Saya kira Aisyah ya, bahwa ilmu itu semuanya dari Tuhan, manusia hanya berusaha mencari, mengejar, mencari ya, menemukan ya. Yang dibutuhkan nanti adalah kebijaksanaan dari manusia itu sendiri, bagaimana memanfaatkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan cara yang bijak. Tentu saja yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik untuk urusan kehidupan dunia maupun akhiratnya. Nah ini yang saya katakan tadi, harus ada kebersamaan di dalam mengawali. Tapi memang bayangan saya memang susah sekali ya, karena orang itu sekarang sudah masing-masing udah nafsi-nafsi ya di dalam hidupnya itu ya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk ya menggerakkan dari semua pihak yang punya otoritas ini agar bisa memfasilitasi ya dalam rangka tujuan untuk membatasi pemanfaatan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlebihan itu harus diarahkan yang benar lah. Ya, saya kira begitu. Kalau dikatakan ayat kauniyah, ya saya kira ayat kauniyah, ilmunya Tuhan, ya kita harus terus mengembangkan, tapi untuk tujuan kemaslahatan ya, bukan untuk tujuan yang kemadaratan. Nggih, mantan. Oke Pak, matur nuwun Pak atas jawabannya. Baik, kepada peserta Zoom, apakah ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Oke. Mohon izin Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan AI ini, artificial intelligence ini. Tadi Bapak menjelaskan bahwa kita dengan adanya artificial intelligence akan menghadapi disruption atau pertukaran dari mahasiswa ke robot, yang itu tadi angkanya itu mencapai 80% ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita pemuda itu harus mempersiapkan skill kita untuk meningkatkan kemampuan atau skill kita seperti itu. Seperti kasusnya di Indonesia bahwa kita masih kategori low skill dan middle skill. Artinya itu bahwa kita masih banyak menggunakan jalurnya konvensional daripada jalurnya internet seperti itu, Pak. Itu sehingga kita banyak masih menggunakan hal-hal yang seperti manual seperti itu, Pak. Nah, dan satu lagi itu pertanyaan saya itu bagaimana melink-in-match-kan antara lembaga pendidikan tadi itu dengan kebutuhan industri di tengah pesatnya perkembangan AI saat ini. Karena banyak sekarang kan itu tuntutannya itu lebih besar, inovasi dan inovasinya itu sangat tinggi seperti itu, Pak. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya, Pak. Yang pertama tadi tentu saja inovasi. Inovasi harus terus dilakukan oleh para kaum muda ini ya.
dengan adanya perkembangan ini ya pemuda harus terus belajar ya, mengikuti perkembangan. Karena nanti akan tergerus oleh AI ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual ya atau semi manual ya, itu akan tergerus. Mereka akan diganti dengan sistem, dengan mesin, dengan robot itu. Nah, saya membayangkan 20 tahun yang akan datang ini sudah tidak ada lagi orang bekerja di sawah, di di laut ya, semuanya pakai mesin ya, produk AI tadi ya. Ya harus terus dan tidak harus bergantung kepada spesialis Anda di perkuliahan ya. Misalnya Anda ini kuliahnya di pertanian kemudian terus tidak mau belajar tentang perkembangan AI, saya kira tidak harus. Justru nanti inovasi di pertanian ini yang harus kita kembangkan ya. Misalnya di pertanian kita ini kan masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN ya, seperti Vietnam ya, kemudian Thailand, kita masih tertinggal padahal kita ini negara yang sangat subur. Ayo kita cari inovasi di dalam pertanian sehingga bisa menghasilkan produk pertanian yang unggul ya. Kita tanah subur tapi nggak bisa membesarkan kentang, tidak bisa membesarkan semangka. Ini kenapa? Ini ada masalah apa? Saya kira harus inovasi, jangan berhenti di sini karena kalau berhenti nanti kita akan tergerus oleh perkembangan iptek ya. Kemudian yang kedua, saya kira ya review kurikulum oleh prodi ya, oleh program studi harus terus dilakukan, harus terus diupdate ya, tentu saja dengan masukan-masukan dari stakeholders ya. Yang kedua adalah dengan membaca SWOT tadi ya, kekuatannya apa ya, kemudian kelemahannya apa, kemudian peluangnya apa dan tantangannya apa ya, terutama di dunia industri. Harus dilakukan review kurikulum terus ya, diupdate saya kira. Ya kadang mahasiswa kan kita nggak tahu menahu proses yang ada di internal akademik ya. Ya tahu-tahu kita kuliah lulus sudah gitu ya. Terus setelah itu bingung mau jadi apa kan ya. Ya memang ini kebijaksanaan dari pengelola prodi itu harus selalu mengupdate kurikulum ya. Dan saya membayangkan beberapa tahun ke depan mungkin ada beberapa prodi yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena ya sudah ngapain kuliah, wong yang nggak kuliah saja sekarang bisa sukses melalui pengembangan AI ya, dan seterusnya. Ya, saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak. Jawabannya sangat luar biasa dan sangat cukup ya untuk bagi saya Pak. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta Zoom? Oke. Mungkin tidak ada lagi Pak pertanyaannya. Oke. Tidak ada Pak Mahmud Ibarani, Pak Agus Oke, ada lagi. Baik Pak, mungkin pertanyaannya itu mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari peserta Zoom. Oh iya. Karena waktu kita udah menunjukkan pukul 17.16, maka acara kita tutup pada sore hari ini, yaitu acara kitab. Mungkin terima kasih kepada Bapak Abdul Muhid yang telah menyempatkan waktunya, yang telah memberikan kita insight-insight baru, terutama di perkembangan artificial intelligence ini. Maka saya tutup kajian ini pada sore ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Apabila ada kata-kata yang saya dan salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada peserta Zoom saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.